Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada pertemuan kita pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi baru ya. Pembukaan sudah kita lewati, sekarang kita masuk ke bab al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan apa yang tersusun kalam itu daripadanya ya, mengenal kalam. Jadi secara bahasa, kalimat yang bertuliskan al-kalam ini bisa saja kita baca dengan 3 model bacaan ya. Ada orang yang membacanya al-kulam, tentunya nanti kalau beda bacaannya beda artinya ya, beda maknanya. Jadi ada 3 bacaan ya. Pertama adalah al-kulam, al-kilam, al-kalam. Nah, ya kalau kita baca al-kulam bermakna al-ardus su'bah. Ya, bermakna al-ardus su'bah artinya tanah yang kering, tanah yang padat, ya, tanah yang keras. Kalau kita baca al-kilam maknanya al-jarah. Ya, bermakna al-jarah artinya luka. Jadi luka. Nah, sekarang kalau kita baca al-kalam, inilah yang bermakna al-qaul, yang berarti ucapan ya. Semua yang bisa diucapkan itu al-kalam. Nah, inilah yang jadi konteks pembahasan kita di dalam ilmu nahwu. Pokok pembahasan kita bagaimana kita al-kalam kita itu bagus sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Itu bermakna al-qaul. Pembahasan ilmu nahwu itu adalah bagaimana kita beral-kalam, kita berkata, berbicara dan seterusnya dengan berbicara yang baik dan benar ya. Jadi al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan menggunakan bahasa Arab ya. Nahwu contohnya Zaidun qa'im wa qama Zaidun. Zaid qa'im ya, ini dah lafaz al-murakkab karena terdiri dari 2 kosakata ya, 2 kalimat ya, Zaid qa'im dan qama Zaidun. Itu al-murakkab al-mufid karena kata ini memberikan faedah, bermakna, bisa memberikan kesimpulan, bisa mendatangkan faedah. Itu Zaid qa'im maknanya adalah cerita tentang bahwa informasi Zaid itu berdiri gitu. Qama Zaid cerita tentang kalau Zaid itu telah berdiri ya. Bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab ya, karena memang Zaid qa'im ini adalah kosakata yang berupa bahasa Arab itu. Maksudnya bil wad'i itu. Wa qama Zaidun juga kosakata yang lahir sebagai kosakata bahasa Arab. Jadi saya ulangi, al-kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Di sini ada beberapa hal yang mesti kita pahami. Jadi ada ketentuan terkait dengan makna kalam yang secara umum artinya ucapan. Jadi semua yang bisa diucapkan itulah al-kalam. Itu secara umum bahasa. Tetapi ulama nahwu memberikan batasan-batasan bahwa yang dimaksud dengan konteks kalam itu adalah ini yang berupa lafaz, yang mana lafaz itu adalah harus berupa suara dan mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi ada suara yang mengandung sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah yang tercakup di dalamnya sebagian huruf hijaiyah. Ketika ada salah satu dari keduanya itu tidak ada, maka tidak disebut dengan lafaz ya. Kalau ada suara tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah, maka itu tidak disebut dengan lafaz. Begitu juga sebaliknya, ada kalimat-kalimat yang terdapat di situ huruf hijaiyah tapi tidak
terdengar suaranya, ya, tidak dilafazkan, tidak disuarakan, tidak diperdengarkan, ya, maka tidak disebut dengan lafaz. Jadi lafaz itu, ya, itu adalah suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Al-murakkab, murakkab artinya tersusun minimal dari dua kata, ya, susunan dua kalimat atau lebih, ya. Al-mufid, mufid artinya memberikan faedah. Bagaimana maksud faedah itu adalah mengerti apa yang disampaikan, mengerti apa yang didengarkan. Bil wad'i, dengan menggunakan bahasa Arab. Tentunya ini sudah kita pahami bahwa yang dimaksudkan dengan bahasa Arab itu adalah kosakata-kosakata yang lahir sebagai kosakata bahasa Arab. Inilah 4 hal yang membuat kalam itu disebut kalam ulama nahwu. Jadi tidak semua yang diucapkan itu kalam. Ya. Kalam itu adalah yang mencakupi 4 syarat, yaitu lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i. Contoh yang sudah meliputi 4 syarat ini adalah seperti kita mengatakan Zaid qaim wa qama Zaidun. Itulah disebut dengan al-kalam.